ketika seseorang tidak berniat sombong, tapi ucapannya dianggap sombong. Gimana tuh Ustaz? Ada orang ketika mengucapkan kata-kata nggak ada niat sombong, Pak. Tapi orang menganggap kamu kok sombong benar dengan ucapan seperti itu. Bagaimana seperti itu, Pak? Pertama, kalau kita tidak ada niat sombong sama sekali ketika mengucapkan suatu kata-kata, tapi dianggap sombong sama orang, ya kita nggak dosa. Tapi kita harus introspeksi diri. Kenapa Pak? Karena kita terkadang menganggap ucapan kita lumrah, tapi buat orang lain nggak lumrah. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa menganggap kata-kata ini biasa. Nah, di sini kita harus bisa melihat kita ini bergaul dengan siapa. Antum misalnya, saya punya istri orang Medan. Pertama kali saya nikah sama orang istri saya, Pak, terkejut terus saya. Saya orang Sunda. Ya, kalau orang Medan, bukan. Pusat. Tapi setelah ini memang sudah karakternya begitu. Berarti kita harus paham kan? Buat dia memang bawaannya dari daerahnya memang begitu cara ngomongnya. Buat kita di sini yang di Sunda nggak biasa seperti itu. Dianggapnya nih orang kok kurang ajar banget sih kalau ngomong gitu kan. Tapi buat setelah dipelajari emang seperti itu. Di sana udah nggak dianggap biasa seperti itu. Kita juga harus paham. Ketika kita berbicara dengan orang, kita anggap nih orang kok sombong banget sih. Nah, kita harus lihat dulu. Jangan dulu langsung suudon. Mungkin gaya dia dari desa memang seperti itu cara ngomongnya. Ya. Namun kita juga harus bisa dimanapun kita tinggal, kita harus bisa melihat dengan siapa kita berbicara. Kalau kita tahu misalnya kita tinggal di suatu tempat yang kalau kita ngomong dari daerah kita ini bakalan dianggap apa? Berarti kita harus paham. Ya. Makanya seorang muslim itu harus betul-betul paham dengan siapa kita berbicara. Ya. Tapi Pak, kalau ternyata secara syariat itu termasuk sombong, walaupun antum tidak berniat sombong, tetap sombong. Contoh, Nabi SAW ya, melihat seorang sahabat yang memakai kain melebihi mata kaki. Dikejar oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi bersabda apa? Angkat kainmu. Kata sahabat ini apa? Hai Rasulullah, kakiku ini cacat. Dan dengkul saya kalau berjalan tuh ketemu X. Saya malu kelihatan cacatnya. Apa kata Rasulullah? Semua ciptaan Allah itu bagus. Angkat. Lihat, Rasulullah SAW tetap menganggap bahwa perbuatan ini apa? Sombong. Dalam satu riwayat yang lain, sahabat yang lain yang berbeda. Ya. Saya lupa nama sahabat itu. Ketika sahabat itu datang dalam keadaan mata kakinya kainnya melebihi mata kaki. Maka kemudian Rasulullah SAW langsung tawadhu dan berkata, Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu, anak dari hamba-Mu dan anak dari hamba perempuan-Mu. Ketika sahabat ini yang musbil ini mendengar itu langsung berkata, ya Rasulullah, aku melakukan ini bukan karena sombong, tapi betis saya ini kurus saya Rasulullah, malu saya. Apa kata Rasulullah? Semua ciptaan Allah bagus, angkat. Jadi secara syariat itu sombong, walaupun antum gak sombong, tetap sombong. Rasulullah ketika baru melihat orang yang musbil aja, Rasulullah sudah menganggap apa? Sombong. Rasulullah gak nanya dulu, kamu sombong gak? Gak nanya dulu. Iya. Bedakan dengan hadis Abu Bakar, di mana Abu Bakar berkata kepada Rasulullah,
kainku ini suka melorot ke bawah, tapi aku berusaha untuk menjaganya jangan sampai melorot. Jadi setiap melorot dikelatasin lagi. Apa kata Rasulullah? Engkau tidak melakukan itu karena sombong. Artinya kalau nggak sengaja, tapi tetap dijaga, itu bukan sombong. Tapi kalau sengaja, nah itu sombong. Ya, jadi koridor kita tetap syariat. Yang menurut syariat itu termasuk kesombongan, tetap disebut apa? Sombong. Walaupun antum hatinya mengatakan, oh saya nggak sombong.